Di beberapa video, aku sudah pernah bercerita bahwa aku tinggal di sebuah kota kecil yang mana dibilang kota sebenarnya juga nggak kota-kota amat, dibilang pedesaan juga nggak desa-desa amat. Dan beberapa waktu terakhir ini banyak sekali pengusaha makanan yang membuka tempat makan dengan konsep tempat ngopi, mulai dari warung sederhana, angkringan, kafe modern, kafe bertema alam, futuristik, estetik, dan sebagainya. Dalam satu desa ada sampai 1 hingga 10 tempat ngopi yang selalu ramai pengunjung. Makanan yang dijual pun beraneka ragam, mulai dari kopi, gorengan, sate-satean, hingga aneka ragam makanan berat. Tapi, menu paling populer dan banyak diminati adalah kopi. Biasanya, tempat ngopi tersebut juga dilengkapi dengan wifi. Rata-rata pengunjung adalah para pemuda dan pemudi usia-usia produktif. Hanya dengan secangkir kopi dan gorengan, para pemuda-pemudi akan duduk nyaman berjam-jam sambil mengobrol bahkan hingga dini hari untuk berkumpul bersama teman-teman mereka. Ya, itu tidak masalah. Aktivitas itu adalah pilihan masing-masing. Namun, yang membuatku cukup resah akhir-akhir ini adalah banyaknya influencer yang membuat konten review tempat-tempat ngopi hits dengan narasi sekarang makin enak nih untuk slow living di sini karena udah ada banyak banget tempat ngopi nyaman dengan harga makanan yang murah meriah. Lalu banyak muda-mudi usia-usia produktif yang ikut berbondong-bondong pergi ngopi dan membuat konten dengan caption slow living. Lalu kesalahpahaman tentang slow living pun terjadi. Ketika aku menonton konten-konten slow living di kotaku, hampir 90% isinya adalah video daily activity seseorang mulai dari bangun tidur, berdandan, lalu naik mobil mewah pergi ke kafe atau tempat-tempat ngopi hits, lalu makan menu-menu kekinian dan sang konten kreator memberi keterangan bahwa itu semua dilakukan di jam-jam kerja. Jadi seakan-akan para konten kreator ini melakukan slow living dengan tidak bekerja karena tidak ada penjelasan detail dalam videonya. Dalam video tersebut hanya menampilkan sepasang suami istri yang makan di sebuah restoran sambil bercanda. Lalu dalam video tertulis, nikmatnya slow living di Senin pagi bersama suami. Tapi tidak ada penjelasan mengenai apa sih slow living itu dan bagaimana cara menerapkannya. Format konten tersebut akhir-akhir ini dipakai oleh hampir semua konten kreator yang mengusung tema slow living. Sebenarnya itu tidak masalah. Tentu itu adalah hak sang konten kreator dan aku juga tidak berhak untuk menyalahkannya karena memang setiap individu memiliki cara masing-masing untuk memaknai dan menerapkan slow living. Namun ada beberapa hal yang membuatku ingin sekali bersuara untuk meluruskan sesuatu yang hampir melenceng dari esensinya. Karena sekarang banyak sekali konten slow living yang dikemas dengan visual muda-mudi yang duduk dengan tenang di tempat ngopi tanpa adanya penjelasan tentang apa itu slow living, maka akhirnya slow living jadi identik dengan pergi ngopi atau nongkrong di kafe, warung, dan angkringan di hari-hari dan jam-jam kerja. Lagi-lagi, ya memang tidak masalah karena ngopi juga bisa masuk ke dalam salah satu kegiatan slow living. Aku pun juga sesekali melakukannya. Tapi yang membuatku kepikiran adalah banyaknya anak-anak usia sekolah di kota tempat tinggalku, bahkan masih SD pun sudah pergi ngopi bersama teman-teman mereka bahkan hingga larut malam. Ketika ditanya, muda-mudi ini pergi ngopi untuk mengerjakan tugas kelompok bersama teman-temannya. Ada yang membicarakan urusan pekerjaan, ada yang cuma sekedar nongkrong sambil ngobrol, ada yang mencari hiburan dan ketenangan pikiran. Tapi sebagian besar dari mereka rupanya mengikuti gaya hidup yang sedang tren saat ini, yaitu slow living. Dan menurutku, pemahaman mereka tentang slow living sepertinya sudah cukup melenceng dari makna slow living yang sesungguhnya. Konten-konten slow living pun jadi identik dengan tidak bekerja, ngopi, nongkrong, tidak mikir berat, tidak punya target hidup, dan tentang makanan kekinian.
Banyak sekali muda-mudi yang baru belajar mengenai slow living akhirnya salah paham dan berpikir bahwa slow living artinya hidup lambat, tidak usah bekerja, santai saja ngopi dan main, beli jajan, tidak perlu mikir kebutuhan hidup, dan ujung-ujungnya jadi masa bodoh ketika diingatkan oleh yang lebih tua. Akhirnya yang rugi adalah mereka sendiri karena menjadi tidak produktif, penghasilan minim, tapi banyak pengeluaran untuk ngopi dan nongkrong. Fenomena ini sayangnya sudah banyak terjadi di daerahku. Jika sudah seperti itu, menurutku sudah perlu untuk diluruskan. Sebelumnya, aku meminta maaf, aku tidak bermaksud menggurui karena aku sendiri hanyalah seseorang yang masih dalam proses belajar untuk hidup lebih baik. Melalui video-video dalam channel YouTube-ku, aku hanya ingin menambahkan ilmu dan penjelasan-penjelasan mengenai konsep slow living. Barangkali videoku bisa melengkapi konten-konten para kreator lainnya. Sehingga teman-teman yang sedang belajar untuk mendalami slow living bisa mendapat penjelasan yang lebih lengkap dari berbagai perspektif. Dulu, sekitar tahun 2017-2018, sebelum pola hidup slow living berkembang di Indonesia, aku sudah belajar mengenai konsep tersebut dari konten-konten slow living dari luar negeri dan beberapa konten slow living para senior di Indonesia. Setelah itu, konsep slow living mulai ngetrend di Indonesia dan ada banyak konten-konten menarik dan tentunya mengandung banyak ilmu dari para senior slow living Indonesia. Konten-konten tersebut mereka kemas berupa video panjang dengan visual yang indah disertai penjelasan dengan audio yang menenangkan. Penyajian video yang sederhana tapi indah membuatku sangat tertarik dan tidak bosan untuk menontonnya. Dan di setiap videonya pasti ada ilmu yang sangat bermanfaat tentang slow living, spiritual, dan self-improvement. Dalam video pun menampilkan kegiatan slow living sang kreator yang bukan sekedar pergi ngopi di hari kerja, tapi juga menampilkan kegiatan yang bermanfaat dan menghasilkan, tapi dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Produktif tapi santai, santai tapi produktif. Mereka menampilkan kegiatan beternak, berkebun, memanen, lalu memasak. Bahan-bahan dari kebun sendiri mereka sulap menjadi kudapan yang sangat lezat dan bergizi. Mereka juga bekerja di kebun dan ladang. Ada juga yang membuat barang-barang dan karya-karya seni bernilai tinggi dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Intinya, mereka tetap produktif, tapi dilakukan dengan santai dan setiap hal yang mereka lakukan serta setiap momen yang mereka lalui selalu memiliki makna. Mereka selalu menjelaskannya dengan sebuah narasi atau teks yang indah dalam video. Dalam konten-konten mereka juga tidak menunjukkan kegiatan yang konsumtif dan sekedar nongkrong tanpa ada tujuan, penjelasan, dan maknanya. Sehingga kegiatan apapun mereka lakukan dengan kesadaran penuh dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Mungkin teman-teman yang sekarang suka menonton konten slow living dari video-video pendek kekinian akan sedikit terkejut karena konten slow living saat ini ternyata cukup berbeda dengan konsep para penganut slow living terdahulu. Tapi menurutku itu adalah suatu hal yang wajar karena ilmu terus berkembang dan kita juga harus terus belajar serta menyesuaikan. Asal jangan sampai melenceng jauh dari esensinya. Konten-konten dari para senior itulah yang akhirnya membuatku tertarik dan bersemangat untuk membuat konten slow living dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat kita. Setelah beberapa tahun, aku mempelajari slow living mulai dari YouTube, jurnal, bahkan berkonsultasi dengan psikolog. Aku dapat menyimpulkan bahwa slow living bukan hanya tentang pola hidup di desa dengan kegiatan beternak, menanam, memanen, memasak, dan memanfaatkan hasil alam yang ada di sekitar, tapi slow living adalah tentang pola pikir. Dalam mempelajari slow living, aku pun mendapat banyak ilmu tentang self-improvement. Bahkan ketika pertama kali aku beropini bahwa slow living bukan hanya tentang pola hidup seperti beternak, berkebun, memanen, memasak, dan memanfaatkan hasil alam sekitar, tapi lebih utama adalah tentang pola pikir untuk kesehatan mental kita.
Aku pernah mendapat penolakan dari sebuah media. Ada beberapa media yang pernah melakukan wawancara denganku, dan mereka menerima dengan baik penjelasanku mengenai caraku menjalankan slow living. Namun ada pula sebuah media yang hendak mewawancaraiku dan menanyakan apakah aku menjalani slow living dengan tidak bekerja kantoran dan melakukan kegiatan-kegiatan seperti berkebun, beternak, dan sebagainya. Aku pun menjawab tidak. Lalu kujelaskan bagaimana caraku menjalankan slow living. Rupanya media tersebut mengatakan bahwa konsepku tidak sesuai dengan slow living dan mereka pun batal untuk melakukan wawancara denganku. Dari situ, aku menyadari bahwa memang banyak sekali kesalahpahaman tentang konsep slow living. Namun, kesalahpahaman itulah yang membuat kita bisa terus belajar dan menemukan makna slow living sesuai dengan kebutuhan hidup kita masing-masing. Pada akhirnya, berbagai konsep slow living yang ditampilkan dalam konten-konten media sosial bisa menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi proses belajar kita. Intinya, menjalankan slow living tidak harus seidealis itu kok, fleksibel aja. Sesuai dengan konsep slow living, yaitu menikmati alur hidup dan menjalankan serta menghargai apa yang sedang ditakdirkan untuk kita. Slow living tidak harus financial freedom, tidak harus resign dari kantor dan hidup di desa lalu beternak dan bertani, tidak harus benar-benar bebas dari pikiran dan target hidup. Kalau belum mampu melakukan seperti orang lain, maka cukup melakukan slow living sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting bisa membuat mental kita sehat, hati kita tenang, bahagia, tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tapi, please banget ya, jangan sampai melenceng dari makna yang sesungguhnya. Jadi, dari apa yang aku pelajari, slow living bukan sekedar mengurangi kecepatan fisik, tapi mengajak kita untuk menemukan kembali makna dalam setiap langkah yang kita ambil dan setiap momen yang kita alami. Sebelumnya, kita sudah sering mendengar bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam konsep slow living, semakin cepat kita bergerak, maka semakin sedikit kesempatan kita untuk benar-benar menikmati perjalanan tersebut. Banyak momen kecil jadi terlewatkan. Kita jadi tidak bisa menghargai hal-hal kecil. Hal-hal sederhana seperti tubuh sehat, bisa kumpul dengan keluarga, bisa bangun dan sarapan di pagi hari, bisa melihat, mendengar, berjalan, jadi tak terasa nikmatnya, padahal itu termasuk sumber kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan jadi terasa susah sekali untuk didapatkan. Nah, untuk itulah, konsep slow living hadir dalam kehidupan kita agar kita bisa menemukan kembali makna hidup kita, berjalan pelan-pelan dalam menjalani kehidupan sehingga kita bisa lebih fokus dan menikmati hal-hal yang sedang ditakdirkan untuk kita saat ini tanpa memikirkan hal-hal yang belum atau tidak ditakdirkan untuk kita. Sebagai perumpamaan, alam tidak terbentuk secara terburu-buru. Misalnya stalaktit dan stalagmit, bukit, danau, goa, dan keindahan alam lainnya. Mereka tidak terbentuk begitu saja alias bim salabim jadi dalam waktu sekejap. Keindahan mereka terbentuk dari proses yang sangat panjang selama ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Mereka melalui berbagai tempaan alam mulai dari yang ringan hingga yang dahsyat. Semua berjalan sesuai prosesnya, sesuai alurnya, hingga terbentuklah wujud yang indah. Begitu juga dengan kita sebagai manusia, dalam menjalani kehidupan cukup menikmati prosesnya, hargai dan syukuri apa yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi milik kita, fokus pada masa yang sedang kita lalui, yaitu masa kini. Tidak usah terburu-buru dalam mencapai sesuatu karena semua yang terjadi dalam hidup sudah sesuai dengan alurnya. Allah yang menyusun alurnya, kita hanya menjalankannya dengan terus berusaha yang terbaik setiap harinya. Ya, begitulah slow living.